نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Disampein sama Allah rezeki, nggak pakai mikir. Anak kecil aja bu, nyampe rezeki sama dia nggak pakai mikir. Sekarang kenapa giliran kamu udah bisa mikir, kamu malah pusing-pusingin urusan rezeki yang sudah diatur sama Allah. Adik-adik, jodoh bagian dari rezeki, dek. Jangan pusing mikirin jodoh, dek. Habisnya ustazah suka susah kalau datang lebaran ditanyain kapan nikah. Suka pusing ngadepin pertanyaan orang. Dah gini aja, jodoh, rezeki, mati adanya di tangan, nggak ada yang tahu kecuali. Maka pertanyaan kapan nikah setara dengan pertanyaan kapan mati. Kalau ada yang suka nanya terus-terusan, kamu kapan kamu nikah, jawab, kalau kamu kapan matinya. Kalau nggak mau ditanya kapan matinya, jangan nanya kapan nikah. Dek, pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh, akan tetapi membatasi kepadamu pilihan, sehingga kamu tidak punya pilihan kecuali laki-laki yang kamu pacaran dengannya itu. Tapi kalau kamu nggak pacaran, kamu justru punya pilihan. Kalau ada laki-laki datang melamar, kamu milih, mau nggak nih saya sama dia, cocok nggak sama dia, dengan cara istikharah. Minta dipilihin sama Allah, karena kamu nggak tahu, tetapi yang tahu adalah Allah. Cocok nggak saya sama dia ya Allah? Adakah dia adalah jodoh yang bisa bawa kebaikan bagi saya dunia akhirat ya Allah? Tanya sama Allah, enak. Udah urusan ke Allahin tuh semuanya enak. Pacaran tidak mendekatkanmu kepada jodoh. Jadi jangan ada yang mikir, kalau nggak pacaran gimana cara saya dapat jodoh? Tanya mak-makmu, tanya sama nenekmu, pakai pacaran nggak dulu? Kebanyakannya enggak loh. Atau yang bahkan nih ya, ibu-ibu nih, yang dapat jodohnya diawali dengan pacaran, saya tanya, itu pacar pertamamu apa bukan? Bukan, katanya. Berarti kamu ketika pacaran pertama, mungkin juga kedua, mungkin juga ketiga, kamu pacaran jagain jodohnya orang. Betul kan? Dek, yang lagi pada punya pacar nih, bisa jadi kamu sekarang sedang jagain jodohnya orang. Ngapain? Jodohnya orang segitunya kamu sayangi, ngapain? Jodohnya orang kamu jagain, sudah makan sayang, ngapain? Ngapain? Dia ternyata bukan jodohmu, tidak mendekatkanmu kepada jodoh, hanya mendekatkanmu kepada dosa demi dosa. Hanya menumpuk dosa demi dosa yang harus kamu pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Ta'ala.
Apalagi jika sampai kamu terjerumus kepada dosanya zina. Adik-adik sayang, saya sampaikan kepadamu atas nama cinta. Ucapan dari guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, nggak ada orang masuk surga dengan rasa malu illa ashabuz zina, kecuali orang-orang yang pernah zina waktu di dunia. Andai pun Allah mengampuni dosamu, andai pun kamu sudah terlebih dahulu dimasukkan Allah ke dalam neraka untuk melebur dosa-dosamu, kamu mati bawa iman, kamu masuk surga, Allah tetap memberi jejak padamu. Kamu menjadi orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala karena malu. Tak ada orang masuk surga dengan menundukkan kepalanya illa ashabuz zina, kecuali pelaku-pelaku zina waktu di dunia. Jangan deh, jangan. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Segeralah tinggalkan dosa-dosamu itu. Sampaikanlah kepada pacarmu, putuskan atau halalkan. Kasih nomor telepon bapak kamu. Dah ya, ini adik-adik jomblo nih, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya insya Allah. Ustazah boleh nggak sih Ustazah berdoa dalam diam, mencintai dalam diam? Jadi nanti kalau malam, saya sih nggak pacaran Ustazah, saya nggak pacaran. Cuman saya kalau malam tuh saya doain dia Ustazah, ya Allah jodohkan saya dengannya. Ya Allah, kalau ternyata dia bukan jodoh saya, carikan untuk saya jodoh yang kayak dia, yang mukanya kayak dia, baiknya kayak dia, perhatiannya kayak dia. Daripada repot-repot mending dia aja ya Allah. Dah, Allah tahu yang terbaik. Allah tahu yang terbaik. Jangan biarkan hatimu dipenuhi dengan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Cinta kepada selain Allah dan Rasulnya hanya akan membuatmu semakin tersiksa. Betul begitu? Ini kayak pengalaman semua dalam mencintainya ya. Nah, dah. Yang pertama zikrullah. Hatimu pengen jadi tenang, ingat, gak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Hatimu kalau kepengen menjadi tenang, ingat bahwasanya tidak ada yang paling pantas untuk kamu jadikan bertahta dalam hatimu selain Allah. Ingat Allah, ingat Allah, terus gitu. Nanti hati jadi tenang, hati jadi tenang. Kedua, teman-teman saya sekalian, kamu pengen hatimu tenang, taubatlah dari dosa-dosa. Sebab kenapa? Sebab dosa-dosamu itu loh yang seringkali bikin hati jadi gelisah. Dosa-dosamu itu loh yang bikin hati seringkali jadi gundah, bikin hati blingsatan kemana-mana. Mau inget Allah susah, ya susah lah. Allah gak berkenan ada dalam hati yang hatinya masih penuh dengan kotoran-kotoran dosa. Idza adnabal abd nakat fi qalbihi nuqtah sauda. Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang mengerjakan dosa, satu titik hitam tertoleh dalam hatinya. Satu kotoran tertoleh dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, dihapuskan dosa tersebut. Kalau dia nggak bertaubat, ditetapkan dosa itu, ngerjain dosa lagi satu titik lagi, ngerjain dosa lagi satu titik lagi, ngerjain dosa lagi sampai hatinya penuh dengan kotoran-kotoran. Akhirnya hatinya jadi gelap. Akhirnya hatinya jadi rusak.
hingga akhirnya naudzubillah hatinya jadi mati. Sekarang silahkan lihat hatimu masing-masing. Adakah hatimu sehat, bersih, ataukah hatimu telah tertoreh di dalamnya titik-titik hitam dosa yang Allah biarkan ada di sana karena kamu tak juga mentaubati dosa-dosamu? Ataukah bahkan hatimu sedang sakarat, ataupun bahkan hatimu telah mati? Apa tandanya Ustazah kalau hati sudah mati? Tandanya kalau dengerin nasihat dia nggak ngerasa sedang dinasehati. Kalau denger nasihat dia malah ngelihatnya sama orang lain. Kalau dengerin nasihat tuh iya tuh si ibu itu tuh emang kayak gitu sukanya. Itu si no kerjaannya memang dia mah. Itu tanda hati sedang sakit. Orang kalau hatinya sehat, dengerin nasihat dari orang lain, dia sangat merasa, ya Allah, kayaknya ini adalah obat yang Allah sedang turunkan untuk hati saya. Ini pas banget nih sama yang sedang saya alami. Suka ngomel kalau suami dapat uangnya sedikit, itu saya. Suka marah-marah sama anak ketika tidak terjadi apa yang diinginkan, itu saya. Pacaran, itu saya juga. Hati yang lalai kepada Allah tuh saya tuh, ya Allah maafkan saya, ya Allah maafkan saya. Hati yang selalu merasa diri lebih baik dari siapapun, itu saya. Selalu merasa diri sendiri. Kenapa gitu? Sebab teman-teman, luka tuh kalau diobatin perih, kalau diobatin terasa. Kalau ada orang kakinya udah diamputasi, kakinya mau diapa-apain juga nggak terasa karena kakinya sudah mati. Betul? Demikian pula dengan hatimu. Kalau hatimu masih merasa itu saya tuh kena gitu, nah, insya Allah masih ada kehidupan dalam hatimu. Sebab kalau sudah terlanjur mati hati, dengerin nasihat apapun bentuknya, tidak pernah ngerasanya orang lain aja yang kayak begitu. Kenapa? Hatinya udah mati, kayak kaki diamputasi. Kaki yang sudah teramputasi itu mau dibelah, mau dipotong, mau dikubur, dimakanin rakyat, nggak terasa. Kenapa? Sudah. Mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita kembali. Gimana caranya hidupin hati? Tuh, si kotoran-kotorannya bersihin. Gimana cara bersihin kotoran? Taubatlah dari segala dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hal terakhir, kalau kamu pengen dikaruniai Allah kebersihan hati, kalau kamu pengen dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ketenangan hatimu, cobain untuk dihiasin hatinya dengan apa? Dengan cinta. Kepada siapa? Kepada yang pantas dicinta. Siapa? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya dan siapapun yang cintanya mendekatkanmu kepada Allah dan Rasulnya. Cintai suamimu, Bu. Suamimu, bukan suami orang.
Karena mencintai dia mendekatkanmu kepada jalannya Allah. Sebab Nabi Muhammad mengatakan, "Fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa nar." Perhatikan betul bagaimana kamu menghadapi suamimu, sebab suamimu adalah jalan surga bagimu ataupun jalan neraka bagimu ketika kamu tidak memperlakukannya dengan baik. Maka kalau kepengen hatinya bersih, cintai suaminya, cintai yang halal. Suaminya, cintai orang tua. Sebab Allah jadikan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang. Cintai anak-anakmu, Bu, yang sayang, yang cinta sama anak-anaknya. Bu, ada di sini yang pada punya anak? Yang sayang sama anaknya, cintai anaknya, cintai. Doain, sayangin, cintain. Lihat anak seperti yang diajarkan Nabi. Nabi ngelihat anak tuh kayak apa sih? Nabi tuh mengajarkan kepada kita untuk melihat anak sebagai kelanjutan ibadah, sebagai amal yang akan terus mengalir ke dalam kuburmu sampai kamu mati. Untuk itu kamu cintai anak-anakmu. Ibu, kamu begitu meninggal dunia, Bu, gak ada lagi amalanmu yang bisa terus mengalir, kecuali jika kamu meninggalkan 3 hal, kata Nabi. Sedekah jariah, ilmu manfaat yang diajarkan orang, kemudian yang ketiganya anak soleh yang akan terus mendoakanmu. Anak-anak yang kamu tinggalkan, yang sekarang masih ada nih, kamu punya anak-anakmu ini adalah calon orang-orang yang setiap kebaikan yang mereka lakukan akan mengalirkan pahalanya ke dalam alam kuburmu di saat kamu mati nanti. Maka lihat anak sebagai kelanjutan sujudmu. Lihat anak sebagai kelanjutan sholatmu. Lihat anak sebagai kelanjutan sedekahmu. Lihat anak sebagai yang akan melanjutkan ibadah-ibadahmu. Jangan sampai mereka mengalirkan dosa-dosa. Jangan sampai juga mereka tidak sayang padamu sehingga mereka tidak peduli kepada alam kuburmu. Saudaraku sekalian, ini saya ngajar sekarang. Pahala saya ngajar mengalir ke dalam kubur umi saya yang baru meninggal dunia November kemarin. Setiap yang saya kerjakan dari kebaikan-kebaikan, umi saya ikutan dapat pahalanya. Bahkan jika ada kebaikan yang teman-teman kerjakan, karena saya mengajarkannya, tiap masuk rumah baca Al-Ikhlas, teman-teman dengarnya dari saya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik dengarnya dari saya, teman-teman ngamalin, saya ikut dapat pahalanya, umi saya ikut dapat pahalanya. Kebayang seperti apa banjir pahala yang mengalir ke dalam rekening umi saya tiap harinya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika kamu ingin ketika meninggal dunia anak-anakmu melanjutkan tahajud, melanjutkan baca Quran, melanjutkan ibadah, sebab setiap yang mereka lakukan akan mengalir ke dalam kuburmu, sayangilah mereka seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Dia akan jadi kelanjutan ibadahmu. Jangan sampai anakmu mengalirkan dosa demi dosa kepadamu. Jangan sampai kamu tidak mendidiknya dengan benar, atau kamu tidak menyayanginya. Kamu selalu marahin mereka, kamu selalu pukul mereka, kamu selalu menghardik mereka, kamu selalu berkata-kata kasar kepada mereka. Anak benci
suci kepadamu. Anak menjadi kelanjutan dari dosa-dosamu, ibu-ibu sekalian. Ketika kamu masuk di dalam alam kubur, anakmu meninggalkan sholat, anakmu lupa kepada ibadah, dan anakmu tak pernah sudi mengirimkan doa demi doa kepadamu. Na'udzubillah. Yang sayang sama anak, bilang sama anakmu, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan ibumu. Karenanya nak, mama ingin selalu bersama denganmu, dan dunia tak cukup panjang untuk mama bisa melihatmu. Mama berharap tetap dapat mendekatmu sampai surga. Gitu. Jangan bolak-balik kalau marahin anak, nak. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kamu gak bener sama ibu, nanti kamu gak masuk surga. Sebab surga di bawah telapak kaki ibu. Yo, bener sih ucapannya, tapi gak perlu begitu juga. Sebab Bu, Allah bilang kamu tuh kemana-mana bawa surga. Surga ada di bawah telapak kakimu. Surga mana yang ngomel mulu? Orang kalau lagi marah-marah tuh panas apa adem? Surga mana yang panas? Surga tuh adem. Jadi ibu yang bawa surga di bawah telapak kakinya adalah ibu yang selalu bisa memberikan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, adem sama diri anak-anaknya. Jadilah kamu salah satunya. Amin. Cintai guru-gurumu, cintai para ulama yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh yang ada di negerimu. Cinta dibarengi dengan adab. Sebab ibu-ibu sekalian, cinta dengan menyakiti tak akan pernah membawa kemana-mana selain kehinaan dirimu sendiri. Kalau cinta, maka beradablah. Kalau cinta, maka sami'na. Misalnya nih, saya cinta mau Ustazah Halimah, nggak apa-apa saya foto aja, biar nanti setiap kali saya kangen saya bisa liatin mukanya. Misalnya, itu cinta benar, tapi tidak beradab. Cinta itu harus dibarengi dengan adab. Saudara sekalian yang saya muliakan, maka kita cintai apapun dan siapapun yang mendekatkan diri kita kepada Allah, terutamanya yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah baginda kita Nabi besar yang cinta sama Nabi Muhammad. Hatimu kalau kepengen tenang, hatimu kepengen benar, hatimu kepengen bersih, hiasi hatimu dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Hiasi hatimu dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Dan Bu, Nabi Muhammad adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada kita umatnya. Di masa-masa yang seperti sekarang ini, kita sulit untuk bisa meraih cintanya Allah dengan sholat kita. Kita sulit untuk khusyuk dalam sholat ataupun memperbanyak sholat sunnah. Saya yakin di antara kita yang hadir di sini nggak ada yang tiap malam sholatnya 1000 rakaat. Saya yakin di antara yang hadir di sini nggak ada yang sholat sunnahnya 100 rakaat. Yakin saya. Yakin.
Orang kalau terawih aja ngitung rakaat mulu. Kalau terawih aja nyari yang paling cepat. Saya yakin di antara yang hadir di sini hubungan sama Al-Qur'annya juga biasa-biasa aja. Saya rasa yang hadir di sini nggak ada yang tiap 3 hari khatam Quran. Betul? Saya ikut sekalian yang saya muliakan, kita mau mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah rasanya sangat terbatas. Belum lagi diiringi dengan dosa kita. Dosa terus. Tapi kita punya Nabi Muhammad. Kalau sungguh-sungguh kita kepada beliau dengan rasa cinta kita, semoga Nabi Muhammad berkenan untuk mengulurkan tangannya kepada kita, membawa kita menuju Allah, menjadikan hati kita bersih, insya Allah. Saya ingat, ini udah bahasan terakhir kita nih. Saya ingat ada satu hari salah satu dari anak Darul Mustafa bertanya kepada Habib Umar bin Hafid, "Bib, gimana caranya buat bersihin hati? Mana caranya buat bersihin hati?" Habib Umar bin Hafid kemudian berkata, "Sambungkan hatimu dengan Sayyidah Fatimah Zahra." Kenapa gitu, Bib? Sebab kalau hatimu punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah, Nabi Muhammad akan mencintaimu. Dan kalau hatimu dicintai sama Nabi Muhammad, Allah pasti akan mencintai hatimu. Sambungkan dengan orang-orang soleh, soleha, terutamanya Sayyidah Fatimah Zahra. Saya jadi mikir gitu, luar biasa ya. Habib Umar bin Hafid, ada anak santri laki-laki nanya tentang kebersihan hati, beliau menyarankannya untuk hatinya biar punya rasa cinta kepada Sayyidah Fatimah yang adalah seorang perempuan. Gimana kalau kita yang nanya, padahal kita perempuan? Nah, yuk, yang pada belum kenal siapa Sayyidah Fatimah, coba cari tahu. Cari taunya dari mana, Ustazah? Dari orang-orang yang kenal sama Sayyidah Fatimah. Siapa? Para ulama-ulama Allah. Buka YouTube, banyak keterangan. Saya pun banyak memberi keterangan tentang siapa Sayyidah Fatimah Zahra di kajian-kajian yang lain yang ada tuh di media sosial saya, di YouTube, di Instagram, tinggal ketik aja. Insyaallah mudah-mudahan bisa membuatmu semakin kenal dengan perempuan-perempuan solehah. Jadi tambah kenal sama Sayyidah Fatimah, tambah kenal sama Sayyidah Khadijah, tambah kenal sama Sayyidah Aisyah, membuatmu ingin hidup dengan cara mereka hidup, meneladani mereka sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada Allah. Hatimu penuhkan cinta dengan orang-orang soleh, hatimu penuhkan cinta dengan manusia paling soleh, bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah dengan memperbanyak bersolawat. Gitu ya, solawatan. Terutama untukmu. Kalau setiap hatimu merasa sedih, saya menyarankanmu bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Hatimu lagi gelisah, duduklah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ustazah, saya lagi harus masak. Masaklah sambil bersolawat kepada Nabi. Hati itu, kalau terus-terusan sebut nama Nabi Muhammad, insya Allah idan tukfahamuk utufar zambuk. Kata Nabi Muhammad, kalau kamu banyak baca solawatnya kepadamu, akan diangkat semua kesusahanmu, akan diangkat semua kesumpekan hatimu, dan akan diampuni seluruh dosa-dosamu, insya Allah. Maka cara meluaskan hati, cara melapangkan hati, cara menenangkan hati, cara membersihkan hati, yang pertama adalah dengan zikrullah, yang kedua adalah dengan meninggalkan dosa-dosa dan bertaubat, dan yang ketiganya isi hatimu dengan
cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada seluruh umat Nabi Muhammad alaihissalam. Cintai suamimu, cintai anakmu, cintai orang tuamu, cintai guru-gurumu, cintai keluarga Nabi Muhammad, terutamanya Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah Ridha. Cintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Al-Khulafaur Rasyidin. Cintai siapapun yang mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.